Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nanda sekalian, hari ini kita masuk kepada materi fikih kita yang bab ketiga, itu tentang zakat. Nah, baik, kita langsung saja. Nah, pada zakat ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas, itu bagaimana zakat dalam Islam, macam-macam zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan orang-orang yang penerima zakat. Sebelum masuk kepada bahasan tentang zakat dalam Islam, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa pengertian zakat. Nah, zakat itu secara bahasa memiliki arti yaitu kebaikan atau menyucikan, berkembang. Nah, itu secara bahasa ya. Sedangkan dalam dalam arti secara istilahnya, zakat ini memiliki arti sejumlah harta tertentu yang kita ambil dari harta tertentu pula dan diserahkan kepada golongan atau orang-orang tertentu pula. Nah, jadi harta tertentu dalam kadar atau jumlah tertentu ada ketetapannya dan juga diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, itulah zakat. Nah, jadi lanjut. Nah, di sini zakat itu disyariatkan dalam rangka menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena zakat ini ketika kita disyariatkan untuk membayarkannya kepada orang lain, maka kita secara tidak langsung akan terjalin hubungan kita dengan orang lain. Nah, kenapa? Supaya berfungsi menjaga, karena zakat ini berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan dan menjaga agar jarak kesenjangan sosial tidak terlalu besar. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa fungsi dari zakat itu adalah untuk membantu orang yang mampu membantu yang kurang mampu sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang begitu signifikan. Nah, jadi itulah fungsi dari zakat, bahwa memang yang orang-orang yang mampu ini hendaknya membantu orang yang kurang mampu di sekitarnya begitu. Nah, di sini juga dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Ar-Rum ayat 39, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikianlah itulah orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, jadi dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang berzakat dengan untuk mencapaikan keridhaan Allah, maka Allah sudah menjanjikan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Zakat sangat penting sehingga dalam banyak ayat dan hadis perintahnya disandingkan secara langsung dengan perintah sholat. Nah, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 110, Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat. Nah, demikiannya pentingnya zakat ini sehingga seringkali digandengkan dengan perintah sholat. Nah, banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menggandengkan antara perintah sholat ini dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Banyak sekali ayat yang demikian. Nah, di sini juga ada dicontohkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan dengan 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya macam-macam zakat. Nah, yang pertama ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu apa? Adalah zakat untuk penyucian diri. Nah, zakat ini wajib bagi setiap muslim, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, lansia, semuanya dikenakan wajib zakat fitrah. Nah, selama memang kebutuhannya sudah terpenuhi. Kemudian ini di sini dituliskan menemui sebagian atau keseluruhan Ramadan. Maksudnya apa? Ketika ada seorang bayi yang baru lahir H-1 lebaran, atau misalnya besoknya sudah akan lebaran, dia lahir hari ini. Nah, maka sudah dikenakan wajib untuk zakat fitrah. Baik itu biasanya akan membayarkan orang tuanya. Nah, begitu juga dengan Ananda sekarang. Ananda itu sudah dikenakan wajib zakat fitrah.
biasanya orang tuanya yang membayarkan. Nah, jadi zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim. Nah, tidak ada pengecualian, hanya eh, tapi tetap dibebankan kepada orang-orang yang mampu, yang memang kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah, ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka dia sudah wajib untuk zakat fitrah. Nah, zakatnya berupa apa? Zakatnya berupa makanan pokok. Kalau kita bahan makanan pokok kita adalah beras, maka yang kita zakatkan juga berupa beras. Nah, kalau misalnya nanti orang di timur bahan pokok makanannya misalnya jagung atau gandum, maka jagung atau gandum pula lah yang menjadi bahan untuk dizakatkan. Nah, apakah zakat fitrah ini boleh diuangkan? Tentu boleh. Nah, kalau mau memberikan zakat fitrah ini berupa uang, boleh. Tetapi harus sesuai dengan harga beras ketika itu. Nah, misalnya, oh ya, untuk zakat fitrah ini, misalnya beras, itu kadarnya adalah 2,5 kilogram. Nah, jadi kalau misalnya Nanda mau menguangkan, itu adalah seharga 2,5 kilogram beras ketika itu. Misal, ini misal ya, misal sekarang 1 kilogram beras itu harganya 10.000. Nah, jadi kalau 2,5 kilogram maka 25.000. Nah, makanya ketika kita ingin menguangkan zakat fitrah, maka untuk satu orang kita dikenai zakat sebesar 25.000. Nah, begitu. Selanjutnya zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Nah, berbeda ya dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah tujuannya untuk penyucian diri masing-masing kita, sedangkan zakat mal itu adalah untuk penyucian harta. Nah, zakat mal ini meliputi emas, perak, hasil pertanian seperti bahan makanan pokok, kurma, anggur, juga ada ternakan unta, sapi, kambing, kemudian ada aset perdagangan termasuk golongan emas dan perak. Dan pada zakat mal ini ada haul dan nisabnya. Haul itu apa? Haul itu adalah kadar waktu kepemilikan sebuah harta. Nah, haulnya untuk zakat mal ini adalah 1 tahun. Nah, jika harta yang dimiliki sudah sampai 1 tahun, maka sudah sampai 1 tahun dan sudah juga mencapai nisabnya. Nah, kalau nisab apa? Nisab itu kadar minimal jumlah harta. Nah, kalau haulnya tadi adalah kadar minimal waktu, yaitu 1 tahun, nisab adalah kadar minimal jumlah. Nah, begitu. Nisab. Nisab harta ini kalau untuk emas, nah di sini kita bahas ya. Oke, nanti kita bahas masalah nisab dan haul. Kita bahas sedikit lagi tentang zakat mal. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikih Al-Islami, menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqh Zakah, kemudian menurut Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam Fikih ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, aset zakat juga memasukkan uang atau al-maliyah seperti hasil profesi atau hadiah yang diterima. Misalnya kayak ya di sini mereka menyatakan bahwa adanya zakat profesi atau adanya zakat dari hadiah yang diterima. Nah, gitu. Nah, mereka berpedoman kepada misalnya satu saja di sini ada dijelaskan beberapa hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang memperoleh harta, lalu Ibnu Abbas berkata, hendaknya ia menzakatinya pada saat memperolehnya. Jadi apapun yang kita dapatkan itu hendaknya dikeluarkan zakatnya. Nah, untuk hadis yang selanjutnya bisa Anda baca sendiri saja. Nah, lanjut kepada syarat harta yang diwajibkan, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, apa syarat dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Yang pertama didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Nah, kalau misalnya hartanya hasil korupsi, hasil curian, hasil maling, maka itu tidak diwajibkan untuk menzakatkannya. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang
hasil nyuri dapat uang 2 miliar, itu sudah sampai nisab, kemudian sudah sampai haul juga, apakah wajib untuk dizakatkan? Tentu tidak, karena hartanya hasil dari curian. Nah, kemudian berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Apa contohnya? Seperti tadi ada zakat yang dikeluarkan itu adalah berupa tumbuh-tumbuhan, peternakan, pertanian. Jadi berpotensi untuk berkembang. Seperti peternakan itu akan selalu mengalami perkembangan, begitu juga dengan emas, begitu juga dengan pertanian, lahan pertanian yang akan selalu berkembang. Jadi berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, maka harta yang dihasilkan dari hal-hal tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Milik penuh. Nah, jadi kalau kita punya uang misalnya 2 miliar, kepemilikannya full punya kita sendiri, bukan punya, mungkin sebagiannya punya kakak, sebagian punya adik, tidak. Nah, jadi kalau harta itu full milik kita pribadi, baru boleh atau menjadi syarat untuk wajib dikeluarkannya zakat. Kemudian mencapai nisab dan 1 tahun kepemilikan. Nah, di sini kita bahas bahwa nisab tadi kadar minimal jumlah, sedangkan haul kadar minimal waktu. Kalau dia sudah sampai jumlah minimal dan sudah sampai 1 tahun kepemilikan, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ngerti ya? Kalau dia sudah sampai jumlah minimal dan sudah sampai 1 tahun kepemilikan, maka dia wajib untuk menzakatkan. Dan yang terakhir, kebutuhan pokoknya telah terpenuhi. Jadi zakat ini dikeluarkan setelah kebutuhan kita dikeluarkan. Nah, misalnya 1 tahun itu, dalam 1 tahun, misalnya dalam 1 tahun pendapatan kita misalnya 500 juta, misal. Nah, mungkin untuk kebutuhan keluarga, makan, minyak kendaraan segala macam dalam 1 tahun itu habis misalnya 200 juta. Nah, jadi sisa uang kita 300 juta. Nah, kita lihat lagi apakah 300 juta ini sudah mencapai nisab dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Jika sudah, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, begitu. Nah, harta benda yang wajib dizakatkan. Oke. Nah, di sini. Yang pertama, emas dan perak. Nisabnya, emas itu adalah 93,6 gram. Sedangkan perak 624 gram. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita sudah punya emas sebanyak 93,6 gram, atau jika diuangkan sebanyak, kalau sekarang itu harga emas 1 gramnya adalah 1 juta rupiah. Nah, jadi kalau ketika nisab emas itu adalah 93,6, maka ketika kita sudah punya uang sebanyak 93.600.000 rupiah, maka sudah wajib untuk zakat. Nah, jika sudah dimiliki selama 1 tahun. Berapa yang harus dikeluarkan dari 93,6 gram tadi? Sebanyak 2,5%. Nah, jika kita sudah punya uang sebanyak 93.600.000 rupiah, maka dikeluarkan 2,5%-nya sebagai zakat. Nah, begitu. Nah, di sini ada zakat untuk unta. Nah, di sini ada nisabnya. Nisab itu adalah jumlah ya. Jika unta yang kita punya sudah sampai 5, 10, 15, 20, dan selanjutnya, itu sudah ada kadar zakatnya yang ditentukan. Nah, jika kita punya 5 ekor unta, maka kadar zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Nah, begitu selanjutnya. Nah, di sini ada sampai tabelnya sampai jika unta dimiliki 121 ekor, maka kadar zakatnya 3 ekor unta betina umur 2 tahun. Nah, bagaimana jika lebih dari itu? Nah, di sini ada pengecualian. Jika mencapai 140 ekor, maka setiap kelipatan 40 ekor zakatnya 1 unta betina umur 2 tahun. Nah, jika mencapai 150 ekor, maka setiap kelipatan 50 ekor zakatnya 1 unta betina umur 3 tahun. Nah, lanjut.
sapi atau kerbau. Nah, sini tidak terlalu banyak. Jika punya 30 ekor, maka zakat yang dikeluarkan 1 ekor sapi umur 1 tahun. Jika mencapai 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Nah, jadi bagaimana jika sapinya belum sampai 30 ekor, maka itu belum mencapai nisab, maka belum wajib untuk dizakatkan. Nah, maka nisabnya itu ketika sudah mencapai 30 ekor. Nah, begitu juga dengan kambing atau domba. Di sini ada 40 ekor, 121 dan seterusnya. Nah, di sini jika kambing mencapai 500 ekor, nah, maka setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing. Di sini ada pengecualiannya ya. Kemudian, nah, bagaimana jika jumlah kambingnya tidak sesuai dengan tabel? Jika 140 ekor kambing, maka zakatnya berapa? Nah, misalnya di sini seperti yang tadi, nah, jadi jika misalnya seperti 140 ekor kambing berada di antara 121 dengan 201 ekor, maka zakatnya sama dengan 121 karena dia memang belum mencapai 201. Nah, si 140 ini kan belum mencapai 200, maka dia disamakan kadar zakatnya dengan 121 ekor. Nah, begitu kira-kira. Kemudian tumbuh-tumbuhan, jenis tanaman padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbian, dan selainnya, dan berbagai macam. Haulnya itu dihitung setiap panen. Nah, jadi setiap panen dihitung jika sampai 700, misalnya beras. Jika sampai panen kita itu 750 kg beras, maka wajib dizakatkan sebesar, nah, di sini ada perbedaannya, dengan hujan 10%, tanpa hujan 5%, gabungan 7,5%. Ini apa maksudnya? Jika sawah itu menggunakan air pengairannya itu dari alami, tidak perlu ada campur tangan manusia, memang terjadi secara alami, sudah ada aliran airnya mungkin dari bukit atau gunung, terjadi secara alami, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 10%. Nah, kemudian jika lahan atau sawahnya membutuhkan pengairan menggunakan tangan manusia, seperti kita harus berusaha dulu untuk membuat pengairannya, mengalirkan air, dan segala macam butuh usaha kita dan memiliki beberapa biaya untuk mengerjakannya, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 5%. Nah, tapi jika menggunakan kedua-duanya, kadang misalnya jika cuaca baik atau air lagi juga memungkinkan, maka kita tidak menggunakan tenaga kita, tapi kalau misalnya mungkin lagi musim kemarau apa segala macam, kita harus mencarikan usaha atau berusaha untuk mengalirkan airnya, itu disebut dengan gabungan, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 7,5%. Kira-kira jelas perbedaannya antara dengan hujan, tanpa hujan, dan gabungan ini. Kemudian, nah, masuk kepada zakat profesi. Nah, zakat profesi ini memiliki beberapa pandangan. Zakat profesi ini menjadi wajib menurut beberapa syekh di sini. Di sini ada fatwa MUI, nanti Anda bisa baca, mungkin ada di buku kitab fikih zakat juga. Sedangkan menurut pendapat ulama 4 mazhab, tidak wajib jika memang belum sampai kepada nisab dan haulnya. Tetapi jika memang sudah sampai nisab dan haul, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat profesi ini menurut para syekh ini wajib dikeluarkan walaupun belum mencapai nisab. Sedangkan menurut 4 imam mazhab tidak wajib jika memang belum mencapai nisab, dan wajib jika memang sudah mencapai nisab dan haulnya.
Nah, apa dasar wajibnya zakat profesi dari segi pandangan para fuqaha tadi? Di sini ada beberapa ayat Al-Quran dan di sini ada hadis. Ambillah olehmu zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian ada juga surah Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian hasil dari usahamu yang baik-baik. Nah, dan ada juga hadis. Nah, jadi inilah yang menjadi pegangan atau dasar kenapa pendapat yang mengatakan wajibnya zakat profesi tadi. Kemudian ada juga bagaimana cara perhitungan zakat profesi. Nah, juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan atau ada yang menghitung zakat profesi itu berupa pengeluaran bruto. Jika zakat penghasilannya mencapai 93,6 gram emas dalam 1 tahun, maka langsung dikeluarkan sebanyak 2,5% ketika menerima sebelum dikurangi dengan apapun. Tidak dikurangi dengan kebutuhan, tidak dikurangi dengan ya kebutuhan kita selama 1 tahun, maka langsung ketika ada sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, langsung dikeluarkan sebanyak 2,5%. Itu pengeluaran bruto. Nah, jika dipotong operasional kerja, misalnya setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dulu dengan biaya operasional kerja. Nah, dia dipotong dulu operasional kerjanya, baru dikeluarkan 2,5% sebagai zakat. Nah, yang terakhir pengeluaran neto. Mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, keperluan dirinya, keluarga, dan tanggungannya. Jika penghasilannya yang setelah dikurangi itu setelah dikurangi dengan kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, kemudian masih mencapai nisab, maka baru wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Itu seperti yang dicontohkan tadi. Jika dia menerima atau ada penghasilannya sebanyak 500 juta, kemudian sudah dikurangi dengan kebutuhan pribadi, keluarga, dan segala macam sekitar 200 juta untuk 1 tahun, sisanya misalnya 300 juta, 300 juta itu sudah mencapai nisab dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada barang temuan atau rikas. Nah, barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang terdahulu itu biasanya kalau sekarang sudah jarang ya, tapi tetap diatur kadar zakatnya dulu itu sebanyak nisabnya sama 93,6 gram juga, tapi besar zakatnya yang dikeluarkan sebanyak 20%. Kalau zakat harta tadi sebanyak 2,5%, kalau ini sebanyak kalau untuk harta temuan itu sebanyak 20%. Nah, selanjutnya masuk penerima zakat. Nah, ini juga sudah sering Anda dengar. Fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, mungkin sudah tidak mampu, sudah tua, sehingga tidak bisa bekerja, maka tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu disebut dengan fakir. Nah, atau mungkin orang yang berkebutuhan khusus, cacat, apa segala macam, dia tidak mampu bekerja, sehingga tidak ada penghasilan. Nah, itu disebut dengan fakir. Nah, selanjutnya miskin. Miskin ini dia memiliki pekerjaan, dia memiliki kesanggupan, memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Itu disebut dengan miskin. Amil adalah orang yang membantu mengumpulkan zakat, kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kenapa orang yang baru masuk Islam ini diberikan zakat? Ini adalah salah satu bentuk toleransi kita atau perkenalan juga bahwa beginilah dalam Islam bahwa memang ada ketika kita mempunyai kelebihan harta, kita wajib membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian Buddha ini juga sudah jarang sekarang, tetapi dulu Buddha itu untuk biasanya orang-orang yang belum merdeka, jadi orang-orang yang Buddha ini diberikan zakat. Nah, begitu. Kemudian gharim. Berbeda ya dengan garin.
Kalau gharim ini adalah orang yang berhutang. Jadi kita memberikan zakat sebagai bentuk bantuan mungkin untuk dia melunasi hutangnya atau mencukupi kebutuhannya sehari-hari, karena dia posisinya adalah orang yang berhutang. Kalau garin itu adalah orang yang tinggal di masjid. Mungkin ada beberapa ananda yang tinggal di masjid ya, disebut dengan garin. Nah, jadi hati-hati, satu huruf di belakangnya ini sangat mempengaruhi artinya. Kalau garim itu orang yang berhutang, kalau garin itu yang tinggal di masjid tuh. Kemudian fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian juga ibnu sabil, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan ketika di perjalanan tidak memiliki kecukupan untuk makan atau kebutuhan sehari-hari. Jadi orang-orang di sini adalah orang-orang yang boleh menerima zakat. Nah, untuk undang-undang, Anda bisa baca sendiri. Di sini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mana undang-undang ini adalah pembaharuan atau merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99, yang mana dalam undang-undang ini dijelaskan tentang muzaki, mustahik zakat, kemudian lembaga-lembaga yang menerima penyaluran zakat, semuanya diatur dalam undang-undang ini. Nanti Anda boleh cek sendiri karena undang-undangnya cukup panjang, tidak mungkin dijelaskan di sini. Anda bisa baca sendiri Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, mungkin sekian untuk materi zakat kita pada bab 3 ini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti Anda boleh tanya di komen classroom kita, atau boleh japri WA jika memang ada yang perlu ditanyakan. Nanti juga Ibu akan bagikan file PDF dari buku panduan kita untuk fikih kelas 10. Nah, baik, sekian untuk hari ini pada materi zakat bab 3 kita. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.